Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Atayub Nur Cornelis. Di sini saya akan membuat konten edukasi tentang pesawat udara. Nah, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar kita, yaitu tugas dari mata kuliah pengantar pesawat udara, yang dimana kita akan memberikan edukasi tentang kedirgantaraan. Nah, sebelumnya di sini saya tidak sendirian nih. Sebelumnya di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Lintang. Nah, jadi hari ini kita tidak hanya membahas kulit luar dari dunia dirgantara, melainkan kita juga akan melakukan deskonstruksi total terhadap bagaimana sebuah benda besar ciptaan manusia bisa memanipulasi fluida udara. Tang, lu pernah mikir nggak sih lagi nongkrong di spotting area dekat perimeter Bandara Soekarno-Hatta, terus tiba-tiba ada pesawat komersial berbadan besar atau wide body sekelas Boeing 7730IR atau Airbus A350-1000 yang melintas tepat di atas kepala kita dengan fase approach. Nah, monster besi itu tuh memiliki berat kosong sekitaran 140 hingga 170 ton loh. Itu baru struktur kosongnya. Nih, Tang, belum ditambah berat ratusan penumpang, kargo, dan puluhan ribu liter bahan bakar aftur jenis jet A1 yang mengisi penuh tangki di dalam sayapnya. Tapi kenapa ya kalau misalnya kita lihat dari bawah, raksasa ratusan ton itu tuh bisa bergerak dan bermanuver sangat lincah, berbelok mulus, mendaki potongan awan, dan mendarat sebegitu anggun seolah-olah tidak memiliki beban. Ya, Ataya, kalau menurut pandangan awam gue dan sebagian besar masyarakat yang gak kuliah di teknik penerbangan, jawabannya jelas dan simpel banget bro. Di dalam ruang kokpit modern itu, pilot kan punya tuas kendali utama, mau itu bentuknya yoke yang mirip setir setengah lingkaran pada Boeing atau side stick berupa tuas kontrol asimetris pada Airbus. Fungsinya kan secara fungsional mirip banget kayak setir mobil di jalan raya. Kalau pilot mau membelokkan pesawat ke arah kanan, ya mereka tinggal memutar setir itu ke kanan. Kalau mau belok ke kiri, tinggal putar ke kiri. Konsep dasarnya kan linear banget. Kayak kita lagi nyetir mobil di jalan tol, atau mungkin kayak seorang nahkoda kapal laut yang mengubah arah daun kemudi ekor atau rudder di dalam air untuk membelokkan kapal. Betul kan? Logikanya sama-sama mengubah arah moncong kendaraan berdasarkan input mekanis searah. Nah, justru disinilah letak awal malapetaka intelektual itu, Tang. Ini adalah salah kaprah terbesar sekaligus miskonsepsi paling sistematik yang sering kali dipikirkan oleh masyarakat awam. Bahkan menyedihkannya, mahasiswa tingkat 1 seperti kita ini pada awal semester juga seringkali terjebak nih dalam analogi keliru ini. Lo harus menanamkan satu prinsip fundamental ini dalam memori lo, Tang. Kendaraan darat seperti mobil, bus, atau kereta api beroperasi dan bergerak di dalam ruang dua dimensi yang statis. Mereka maju mundur, bermanuver kanan ke kiri itu atas permukaan aspal dan rel baja yang padat. Nah, di sana gaya gesek kinetik antara ban karet dan permukaan jalan memberikan interaksi secara langsung yang instan untuk merubah vektor arah kendaraan. Tapi kalau pesawat terbang, medium operasi utama adalah udara. Sebuah medium fluida dinamis yang bergerak bebas dalam ruang 3 dimensi atau three-dimensional space, di mana tidak ada titik tumpu statis sama sekali. Hah? Maksud lo karena udara dikategorikan sebagai fluida dinamis, dia memiliki karakteristik viskositas, rentan terhadap perubahan tekanan konstan, dan bergerak secara kontinu, sehingga metode pengendaliannya tidak bisa disamakan secara linear dengan kendaraan darat yang memiliki pijakan fiksi statis. Tepat mengenai sasaran 100 buat Lutang. Pesawat terbang itu terus-menerus terapung dan ditahan udara oleh perbedaan tekanan. Pesawat tidak memiliki ban yang mencekram jalan saat sedang asik menjelajah pada ketinggian jelajah atau cruise 36.000 kaki di atas permukaan laut. Pesawat sepenuhnya bergantung pada manipulasi distribusi gaya aerodinamika
yang mengalir di seluruh permukaan tubuhnya. Seorang pilot mengeksekusi kendali kontrol secara serumpang tanpa memahami kalkulasi keseimbangan gaya, menyesuaikan elemen aerodinamis, distribusi pembelahan, perubahan sudut serang atau angle of attack, atau batas kecepatan udara kritis, maka aliran udara laminar yang mengalir di atas sayap bisa mendadak rusak dan terlepas menjadi aliran turbulen. Akibatnya, pesawat bisa memahami fenomena stall mendadak, kehilangan seluruh gaya angkat, berguling tanpa kendali akibat body roll, tanpa kendali akibat body roll asimetris, masuk ke dalam kondisi spiral dive, dan jatuh bebas menuju tanah tanpa ada kesempatan melakukan recovery. Jadi ini bukan sekedar urusan memutar setir, tang. Wah, kalau didengar penjelasan mendalam lo tadi, ternyata taruhannya sangat tinggi ya, berhubungan langsung dengan integritas struktural dan nyawa ratusan manusia di dalamnya. Serem juga kalau dipikir-pikir secara mekanika fluida. Berarti dari obrolan awal kita ini, kita bisa merumuskan 3 rumusan masalah utama yang wajib kita bedah secara ilmiah dan akademis hari ini. Pertama, gimana sebetulnya cara fisik pesawat memanipulasi fluida udara di sekitarnya agar bisa bergerak, stabil, dan bermanuver di ruang 3 dimensi. Yang kedua, apa saja komponen mekanis dan aerodinamis rahasia di sayap dan ekor yang digunakan oleh pilot. Dan ketiga, gimana sih prinsip fisika aviasi mengatur pergerakan tersebut agar pesawat tidak mengalami kegagalan struktur atau struktural failure yang katastrofik saat bermanuver. Nah, untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai pesawat manipulasi udara, kita wajib melakukan kilas balik sejarah ke akhir abad 19 dan awal abad 20. Kita harus merujuk pada literatur legendaris dunia dirgantara, yaitu buku Introduction to Flight, karya John D. Anderson Jr., bab kedua mengenai static stability and control. Oke. Sebelum Wright bersaudara berhasil terbang secara terkontrol pada tahun 1903, komunitas aeronautika dunia sebenarnya sudah berhasil memecahkan sebagian besar masalah teoritis terkait bagaimana cara menghasilkan gaya angkat pada benda lebih berat dari udara atau heavier than aircraft. Salah satu pionir awal yang meluncurkan pondasi ini adalah ilmuwan bernama Albert Zam. Dalam makalah ilmiahnya yang dipresentasikan pada tahun 1893, Zam melakukan analisis matematika terhadap kondisi yang diperlukan mencapai titik equilibrium yang stabil bagi sebuah pesawat tanpa mesin atau glider saat turun dengan kecepatan yang konstan. Iya tak, kalau gue perhatiin grafik di buku Anderson ini, Albert Zam menyimpulkan sebuah teori yang sangat radikal pada zamannya. Dia menyatakan bahwa agar sebuah pesawat memiliki titik equilibrium yang stabil, posisi titik pusat gravitasi atau center of gravity atau CG pesawat tersebut harus berada di depan titik pusat aerodinamis sayap atau wings aerodynamic center. Zam menyebut konfigurasi geometris ini dengan istilah longitudinal dihedra. Jika kondisi ini terpenuhi, maka badan pesawat akan memiliki kemampuan alami untuk mempertahankan sudut serang positif yang stabil tanpa perlu bantuan eksternal. Tepat sekali, tapi sayangnya nih Tang, pemahaman teori equilibrium statis pada masa itu belum dibarengi dengan pemahaman yang matang mengenai sistem kontrol kemudi atau flight control system. Banyak pionir penerbang awal yang harus membayar mahal untuk pemahaman ini dengan nyawa mereka. Nah, contohnya adalah Otto Lienthal dari Jerman. Lienthal adalah manusia yang memberikan kontribusi luar biasa bagi aeronautika melalui ribuan penerbang sukses menggunakan glider buatannya. Dia mengumpulkan data kalkulasi gaya angkat sayap melengkung atau Cambridge wing
yang bahkan nantinya digunakan oleh Wright bersaudara. Namun, metode kontrol yang digunakan Lietl sangat primitif. Dia mengendalikan arah pesawat terbangnya. Dia mengendalikan arah pesawat terbangnya hanya dengan cara menggeser-geser berat badan sendiri, seperti orang yang sedang bermain hang glider atau gantol di masa sekarang. Dan fatalnya, metode geser berat badan itu punya limitasi mekanis yang sangat rendah kan? Di buku Anderson dicatat pada tahun 1896, saat Lilienthal sedang melakukan penerbangan uji coba, pesawatnya tiba-tiba terkena embusan angin kencang, mengalami stall mendadak, menukik tajam, dan jatuh terhempas ke tanah dari ketinggian 50 kaki. Lilienthal mengalami cedera parah pada tulang belakangnya dan meninggal dunia keesokan harinya. Kejadian tragis ini membuktikan bahwa pesawat yang stabil secara statis sekalipun akan tetap menemui ajal jika tidak dibekali dengan sistem kontrol kemudi yang mumpuni. Betul, kegagalan serupa dialami oleh Samuel Pierpont Langley, sekretaris dari institusi Smithsonian yang sangat terhormat pada masa itu. Langley adalah ilmuwan besar yang berhasil membuat model pesawat tanpa awak bertenaga mesin uap yang mampu terbang stabil sejauh 3/4 mil pada tahun 1896. Atas kesuksesan model tersebut, Departemen Perang Amerika Serikat menandai Langley sebesar $50.000, sebuah angka yang luar biasa dan fantastis pada zaman itu, untuk mengembangkan pesawat berawak skala penuh yang dinamakan aerodrome. Langley merupakan metode peluncuran ketapel atau katapult dari atas atap rumah kapal di sepanjang sungai Potomac. Dan tebak apa yang terjadi? 2 kali uji coba dilakukan pada bulan September pada Desember 1903 dan dua-duanya berakhir pada kegagalan total yang memalukan. Pesawat aerodrome langsung menukik tajam ke dalam air sesaat setelah diluncurkan. Langley menjadi bahan ejekan media massa dan meninggal dalam kekecewaan mendalam. Tapi hanya berselang beberapa hari setelah kegagalan total Langley, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1903 di daerah berpasir Kitty Hawk, North Carolina. 2 orang montir sepeda yang tidak menempuh pendidikan tinggi formal, Orville dan Wilbur Wright, justru berhasil mencatatkan sejarah penerbangan berawak bertenaga mesin pertama yang sukses di dunia menggunakan pesawat Wright Flyer mereka. Kalau kita analisis foto sejarah mereka di dokumen, rahasia kesuksesan Wright bersaudara adalah karena mereka tidak memfokuskan desain pada stabilitas alami pesawat. Mereka justru sengaja membuat pesawat yang tidak stabil atau unstable, namun mereka menciptakan sistem kendali 3 sumbu yang sangat responsif, termasuk sistem pembengkokan sayap atau wing warping untuk mengontrol gerakan miring pesawat. Penerbangan pertama Orville hanya berlangsung 12 detik sejauh 125 kaki. Tetapi pada penerbangan keempat di hari yang sama, Wilbur berhasil terbang selama 59 detik dan menempuh jarak 852 kaki melawan angin sakal sebesar 20 mil per jam. Nah, setelah kita memahami sejarah jatuhnya bangunnya pionir tersebut, mari kita bedah prinsip fisika modern mengatur pergerakan pesawat tersebut. Jika membuka dokumen referensi berikutnya, yaitu buku panduan resmi Pilot Handbook of Aeronautical Knowledge terbitan FAA atau Federal Aviation Administration pada chapter 5 Aerodynamic of Flight sesuai dokumen 100292759 dan 100292760 dijelaskan secara gamblang bahwa setiap pesawat yang sedang mengangkasa selalu berada di bawah pengaruh interaksi simulasi atau 4 gaya fundamental penerbangan atau the 4 fundamental force. Keempat gaya tersebut menindak sebagai fondasi utama dari seluruh aspek performa pesawat udara.
Mari kita bedah satu persatu secara detail. Yang pertama, thrust atau gaya dorong, merupakan gaya depan yang dihasilkan oleh sistem penggerak pesawat atau power plant, baik itu berupa jenis mesin jet turbofan, mesin baling-baling piston, maupun mesin turboprop. Gaya ini bekerja sebagai linear untuk mengatasi hambatan udara dan mendorong bodi pesawat membelah massa fluida di depannya. Gaya ini bekerja secara linear untuk mengatasi hambatan udara yang mendorong bodi pesawat membelah massa fluida di depannya. Yang kedua, drag atau gaya hambat, merupakan gaya belakang yang bersifat retardasi atau memperlambat laju kendaraan. Gaya ini disebabkan oleh disrupsi aliran udara yang menghantam seluruh struktur fisik pesawat, mulai dari sayap, badan atau fuselage, hingga antena yang menonjol sekecil apapun. Secara umum, gaya drag selalu bekerja paralel dan berlawanan arah dengan arah angin yang relatif atau relative wind. Lift atau gaya angkat merupakan gaya ke atas yang dihasilkan secara dinamis oleh efek aerodinamis yang terjadi pada permukaan sayap pesawat atau airfoil. Gaya angkat ini bekerja secara tegak lurus, atau perpendikular. Gaya angkat ini bekerja secara tegak lurus atau perpendikular terhadap arah lintasan penerbang pesawat melalui pusat tekanan aerodinamisnya. Yang keempat, weight atau gaya berat merupakan gaya gabungan dari total massa struktural pesawat itu sendiri, kru pesawat, penumpang, bagasi kargo, dan sisa bahan bakar yang ditarik secara vertikal ke bawah menuju bumi oleh gravitasi. Gaya berat ini bekerja sama dengan pusat melewati satu titik imajiner. Nah, berdasarkan buku teks Aircraft Performance, ada satu kondisi ideal yang dinamakan steady level flight atau penerbangan lurus, mendatar, dan unakseleratif. Kondisi ini dicapai ketika pesawat terbang pada ketinggian konstan dan kecepatan konstan tanpa mengalami percepatan sudut maupun linear. Di fase ini, hukum kedua Newton mengenai mekanika klasik yang membentuk persamaan vektor gaya harus bernilai 0. Jika kita turunkan persamaan vektor tersebut menjadi 3 persamaan skalar independen, kita akan mendapatkan hubungan matematis yang sangat mutlak, yaitu artinya gaya dorong mesin harus tepat mengimbangi gaya hambat udara, dan gaya angkat yang diproduksi oleh sayap harus secara presisi menetralisir total gaya berat pesawat. Nah, jika pilot ingin menanjak naik atau climbing, mereka harus memanipulasi gaya-gaya ini sehingga nilai lift itu lebih besar dibandingkan berat. Sebaliknya, jika ingin mempercepat laju pesawat, nilai thrust atau dorong harus didongkrak melampaui nilai drag. Semua aspek performa penerbangan, mulai dari laju pendakian atau rate of climb hingga jarak jangkau maksimum atau maksimum range, dihitung secara matematis dengan menurunkan nilai dari keempat gaya fundamental ini. Nah, sekarang kita menjawab rumusan masalah kita yang kedua, yang mengenai komponen mekanis rahasia. Dan bagaimana cara pesawat bermanuver di 3 dimensi. Untuk melakukan analisis ini secara presisi, kita tidak bisa membagi dua perspektif pengamat yang di darat. Kita harus beralih menggunakan sistem koordinat mekanika yang melekat pada pesawat terbang itu sendiri. Jika kita membuka buku teks Flight Mechanics Principles pada bab Aircraft X sesuai dokumen referensi, jelaskan bahwa analisis dinamika bermanuver pesawat menggunakan sistem koordinat yang dinamakan Body Fixed X System atau OXYZ. Sistem koordinat tangan kanan right hand system ini memiliki titik asal atau origin yang diletakkan pada absolute, tepat pada titik pusat massa pesawat atau center of gravity atau CG. Keuntungan utama menggunakan sistem sumbu ini adalah momen inersia pesawat terhadap sumbu-sumbu ini akan selalu bernilai konstan selama penerbangan, terlepas dari bagaimana orientasi pesawat terhadap muka sumbu bumi. lateral ini adalah sebuah garis imajiner horizontal yang membentang lurus dari ujung sayap sebelah kiri.
menembus badan pesawat atau fuselage tepat di titik berat center of gravity dan keluar di ujung sayap sebelah kanan. Gerakan rotasi pesawat yang berputar pada poros sumbu lateral ini dinamakan gerakan pitch atau pitching. Secara visual, gerakan ini membuat hidung pesawat bergerak mengangguk naik ke atas atau menunduk turun ke bawah. Nah, tepat sekali, Tang. Gerakan pitching ini mengontrol sudut kemiringan hidung pesawat terhadap garis cakrawala. Jika hidung bergerak ke atas, fenomena ini disebut pitch up, yang digunakan pilot untuk menanjak atau climbing guna meningkatkan ketinggian jelajah. Sebaliknya nih, jika hidung bergerak ke bawah disebut pitch down, yang digunakan untuk menukik atau menurunkan ketinggian atau descending. Komponen kendali utama yang bertanggung jawab atas pergerakan pitching ini bernama elevator. Komponen ini berupa bilah kemudi yang bergerak terpasang pada bagian belakang sirip ekor horizontal pesawat, atau yang dalam istilah aeronautika disebut sebagai horizontal stabilizer. Gue mau coba membedah logika aerodinamika dari kerja elevator ini Di dalam kokpit kontrol ini dihubungkan dengan pergerakan maju mundur dari yoke atau side stick. Ketika pilot menarik tuas yoke ke belakang mendekati badannya karena ingin menanjak, mekanisme kabel baja atau sistem hidrolik fly-by-wire akan memerintahkan bilah elevator di ekor untuk menekuk ke atas. Nah, saat elevator menekuk ke atas, profil aerodinamis dari horizontal stabilizer berubah, menciptakan gaya tekan ke bawah atau downward aerodynamic force akibat hantaman aliran udara di area ekor ini. Nah, karena ekor pesawat ditekan ke bawah dengan titik tumpu statis berada di titik sigi yang terletak di tengah badan, maka berdasarkan prinsip momentum hukum tuas fisika ini, hidung pesawat secara otomatis akan terangkat naik ke atas alias pitch up. Begitu juga sebaliknya, jika pilot mendorong yoke ke depan, elevator menekuk ke bawah, menciptakan gaya angkat di ekor terangkat dan hidung pesawat menunduk ke bawah atau pitch down. Sungguh mekanika yang sangat elegan. Sangat presisi analisis lu, Tang. Sekarang mari kita bergeser ke sumbu yang kedua, yaitu sumbu longitudinal di bagian ujung belakang luar atau trailing edge yang masing-masing sayap kiri dan kanan. Jauh lebih canggih dibandingkan elevator karena prinsip kerjanya bersifat asimetris dan selalu berlawanan arah antara sayap kiri dan sayap kanan. Kalau kita bedah menggunakan persamaan gaya angkat yang tadi lo sebutin dari buku Anderson, ketika pilot memutar roda kemudi yoke ke arah kanan karena berniat memiringkan pesawat ke kanan, sistem kendali akan membuat bilah aileron pada sayap sebelah kanan menekuk ke atas. Tekukan aileron ke atas ini secara otomatis merusak profil aliran udara di atas sayap kanan, sehingga menurunkan nilai koefisien gaya angkat dan mengurangi total gaya angkat di sayap kanan. Di saat yang bersamaan, secara simultan aileron pada sayap sebelah kiri justru bergerak menekuk ke arah bawah. Tekukan ke bawah ini meningkatkan kelengkungan geometris sayap kiri atau chamber, mendongkrak nilai koefisien gaya angkat dan otomatis meningkatkan total gaya angkat di sayap kiri. Perbedaan gaya angkat yang masif ini menciptakan momen putar torsi yang memaksa badan pesawat berguring roll memiringkan tubuhnya ke arah kanan. Baik, teman-teman aviasi dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, berakhir sudah video pemaparan ilmiah dari kelompok kami untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengantar pesawat udara kali ini. Kami berharap penjelasan komprehensif ini dapat memperluas cakrawala wawasan kedirgantaraan kita semua.
Kami juga memohon maaf jika ada kekurangan atau kehilafan dalam penyampaian istilah teknis dalam selama video ini berlangsung. Terima kasih. Bye bye.